Halo semua, berjumpa lagi dengan aku di kelas 260202. Jadi ini adalah pertemuan 0106 atau pertemuan ke-6 kita. Jadi pada pertemuan kali ini kita mau ngebahas ya tentang form factor ya. Nah, jadi apa sih form factor itu? Nah, jadi eh, form factor itu bisa dikatakan standar ya, standar perusahaan gitu ya. Standar produsen komputer gitu ya. Nah, untuk menentukan apa aja ya. Nah, untuk menentukan ukuran ya, bentuk dan tata letak komponen hardware komputer gitu ya. Nah, terutama motherboard dan casing gitu ya. Nah, jadi form factor itu memastikan gitu ya, komponen dari berbagai produsen itu bisa bekerja bersama gitu ya dengan baik gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nih pengen memproduksi komputer, ya itu ada standarnya berarti ya. Nah, jadi kita nggak bisa sembarangan bikin komputer gitu ya. Nah, tapi letak CPU-nya itu sembarangan ya, kita taruh di mana aja gitu ya. Nah, letak komponen-komponen lainnya juga ya berantakan gitu ya. Nah, itu nggak bisa kayak gitu ya. Nah, makanya diadakan yang namanya form factor gitu ya. Nah, untuk memastikan kalau apa ya, komputer yang dihasilkan dari berbagai produsen itu ya sama aja gitu ya sebenarnya gitu ya. Paling ya cuma beda merek gitu ya, mungkin ya, beda brand gitu ya, paling paling gitu aja sih. Jadi secara komponen ya sama aja gitu ya, bisa dikatakan gitu ya, karena adanya form factor ini gitu ya. Nah, analoginya itu kayak standar ukuran kertas deh. Nah, kita eh, untuk kertas HPS ya misalnya ya, kita kan tahunya ada A4 gitu ya, ada A5 gitu ya, nah atau ada A3 gitu ya. Nah, itu ukurannya tuh berapa senti, berapa kali senti gitu ya. Nah, itu ada tuh aturannya gitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa gitu ya, kalau kita jadi pabrik kertas gitu ya, jadi produsen ya, produsennya kertas gitu ya, kertas HPS ini ya. Kita tuh nggak bisa sembarangan aku pengen bikin kertas ukurannya tuh 1 senti kali 1 senti misalnya, yang nggak bisa gitu ya. Nah, udah ada standarnya gitu ya. Kita mau bikin ukuran sedang gitu ya, berarti A4 gitu ya. Nah, kalau pengen agak besaran dikit ya A3 gitu ya. Nah, dengan standar ini kita jadi tahu gitu ya, printer ukuran berapa yang dibutuhkan untuk mencetak kertas tertentu ya. Nah, misalnya printer ini untuk kertas A4 gitu ya. Nah, printer yang satunya itu untuk kertas A3 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi form factor itu dia membantu kita memilih casing yang sesuai dengan motherboard ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat form factor motherboard yang umum ya. Nah, jadi ada tiga ya form factor yang umum gitu ya untuk motherboard gitu ya. Nah, pertama itu ada ATX ya. Nah, ini ukurannya itu sekitar 305 milimeter ya dikali 244 milimeter gitu ya. Nah, ini agak panjang ya. Nah, gitu. Jadi ini adalah form factor yang standar gitu ya, yang paling umum digunakan gitu ya. Nah, slot ekspansinya banyak gitu ya, dan portnya juga banyak gitu ya. Nah, ini ATX ini tuh cocok gitu ya untuk komputer desktop gitu ya. Nah, dengan casing yang berukuran sedang hingga besar gitu ya. Nah, kemudian ada micro ATX gitu ya. Nah, ini eh, bentuknya ini kotak gitu ya. Nah, kalau yang ini kan tadi ATX tadi kan agak panjang dikit ya. Nah, sedangkan ini nih kotak gitu ya. Kayak persegi gitu ya. Nah, ini versi yang lebih kecilnya gitu ya dari ATX gitu ya. Nah, dan karena lebih kecil ya pastinya slot ekspansinya pasti lebih dikit dong gitu ya. Nah, pastinya lebih dikit. Kemudian cocoknya untuk apa sih micro ATX ini? Nah, ini cocoknya untuk komputer yang lebih kompak gitu ya. Namun masih memerlukan beberapa slot ekspansi gitu ya. Nah, ini eh, biasanya populernya tuh untuk build, budget dan kantor ya, biasanya gitu. Nah, dan yang terakhir ada mini ITX ya.
Nah, ini ukurannya lebih kecil lagi ya dari micro ATX ya. Ukurannya 170 mm dikali 170 mm gitu ya. Nah, ini sama ya, bentuknya juga persegi ya kayak micro ATX ya. Nah, ini adalah form factor terkecil untuk komputer desktop gitu ya. Nah, ini sangat kompak ya. Nah, ini cocok untuk ruang terbatas atau build STPC ya. Nah, akan tetapi tentu saja ya, dia memiliki keterbatasan dalam ekspansi ya. Cuma dia lebih hemat ruang pastinya. Nah, karena ya ukurannya yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Ya, intinya setiap form factor itu ada trade off-nya gitu ya. Nah, trade off-nya tuh antara ukuran dan fleksibilitas gitu ya. Nah, semakin kecil form factor-nya gitu ya, semakin ringkas dan hemat tempat komputer yang dihasilkan gitu ya. Nah, akan tetapi pastinya semakin sedikit juga ya slot ekspansi dan ruang untuk pendinginannya gitu ya, yang bisa membatasi seberapa kencang komponen di dalamnya itu bisa dipacu gitu ya. Nah, jadi ada trade off-nya gitu ya. Nah, kalau kecil ya enak gitu ya, hemat ruang gitu ya. Tapi ya pendinginannya terbatas gitu ya. Dan slot ekspansinya juga terbatas. Tapi kalau gede ya eh, kayak ATX ini ya, contohnya ya. Nah, itu pastinya lebih boros ruang, tapi slot ekspansi dan ruang pendinginannya itu lebih banyak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa sih form factor itu penting gitu ya? Nah, jadi form factor itu memastikan kompatibilitas antar komponen. Nah, ini alasan kenapa sih form factor itu penting. Pertama, terkait ukuran casing gitu ya. Nah, ya, misalnya motherboard ATX itu nggak akan muat di casing mini ITX. Nah, gitu. Kemudian ada posisi sekrup ya. Nah, jadi mounting house itu harus sesuai untuk memasang motherboard dengan aman gitu ya. Nah, kemudian ada power supply gitu ya. Nah, ini konektor power itu harus sesuai dengan standar form factor. Kemudian ada pendinginan ya kan. Nah, ini casing itu dirancang dengan aliran udara sesuai ukuran motherboard. Dan yang terakhir ada panel input output ya. Nah, ini posisi port itu harus sesuai dengan lubang yang ada di casing gitu ya. Nah, kelima alasan ini ya, nah itu pada dasarnya adalah konsekuensi langsung dari satu prinsip yang sama gitu ya, yaitu kompatibilitas fisik. Kalau salah satu ukuran atau posisi ini meleset gitu ya, meskipun cuma beberapa milimeter ya, kecil banget gitu ya. Nah, motherboard bisa gagal gitu ya, bisa gagal terpasang dengan benar. Nah, jadi komponen bisa saling bertabrakan ya kan, atau bahkan sistem pendinginannya mungkin jadi kurang efektif gitu ya. Nah, bisa dikatakan ya seperti itu gitu ya. Nah, dengan kelima poin ini pula ya, kelima alasan ini pula ya, kenapa membeli casing ya dan motherboard secara terpisah tanpa mengecek spesifikasinya terlebih dahulu, itu termasuk kesalahan umum gitu ya, yang sering kita alami gitu ya. Eh, Terutama yang masih pemula gitu ya. Saat kita pertama kali merakit PC sendiri ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah merakit PC sendiri, mungkin pernah eh, mengalaminya mungkin ya. Nah, sedangkan aku jujur aja belum pernah ya merakit PC sendiri. Nah, mungkin teman-teman bisa coba berbagi pengalaman merakit PC-nya ya di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan yang namanya modularitas hardware gitu ya. Nah, jadi apa sih modularitas hardware ini? Nah, jadi modularitas hardware adalah salah satu kelebihan terbesar komputer modern. Artinya eh, komputer modern itu pada dasarnya terdiri dari komponen-komponen terpisah gitu ya, yang bisa dipasang, dilepas dan diganti dengan mudah gitu ya. Makanya eh, kita menganalogikan modularitas hardware ini tuh kayak konsep puzzle gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya eh, komputer itu ya, itu terdiri dari komponen-komponen terpisah gitu ya. Nah, jadi komponen-komponen ini tuh disatukan gitu ya. Nah, dan kemudian membentuk jadi komputer yang kita pakai sekarang gitu ya.
Nah, gitu. Dan karena terpisah ya pastinya bisa dipasang gitu ya, bisa dilepas dan bisa diganti dengan mudah gitu ya. Nah, ini kayak main Lego gitu ya. Nah, kita bisa merakit, membongkar dan merakit kembali dengan konfigurasi yang berbeda gitu ya. Nah, dan tentu saja modularitas membuat komputer jadi sangat fleksibel gitu ya. Nah, misalnya kalau ada komponen yang rusak ya atau misalnya udah kuno gitu ya. Nah, kita bisa menggantinya gitu ya. Nah, tanpa perlu beli komputer yang baru gitu ya. Nah, misalnya ya kita masih pakai SDD gitu ya. Nah, penyimpanannya ya. Nah, itu kan udah apa ya? Udah jarang gitu ya bisa dikatakan. Nah, bisa dikatakan udah nggak terlalu dipakai lagi gitu ya. Nah, kemudian kita pengen ganti jadi SSD ya bisa-bisa aja gitu ya. Nah, tanpa perlu kita beli komputer baru yang pakai SSD gitu ya. Atau eh, yang paling sering kita praktekkan ya itu adalah upgrade gitu ya, upgrade komponen gitu ya. Nah, misalnya SSD kita misalnya awalnya kan cuma berapa ya, cuma 1 terabyte gitu ya, tapi kita ngerasa kayaknya nggak cukup deh kalau 1 terabyte gitu ya, penyimpanan kita terlalu banyak gitu ya. Nah, file-file yang gede itu terlalu banyak kita simpan gitu ya, jadi kita perlu 2 terabyte gitu ya. Ya udah, mungkin kita nggak perlu gitu ya membeli laptop baru gitu ya yang SSD-nya itu 2 terabyte gitu ya. Lain kan kita cukup upgrade aja SSD-nya gitu ya. Jadi 2 terabyte gitu ya dari 1 terabyte gitu ya. Nah, itulah eh, pentingnya modularitas gitu ya. Nah, jadi modularitas ini benar-benar memberikan fleksibilitas yang tinggi gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat keuntungan sistem modular gitu ya. Nah, pertama pastinya mudah di-upgrade. Nah, jadi kita pengen meningkatkan ya misalnya ya, meningkatkan performa dengan mengganti komponen tertentu ya. Misalnya menambah RAM gitu ya. RAM-nya awalnya cuma 8 GB gitu ya, pengen kita naikin jadi 16 GB gitu ya. Atau misalnya RAM kita udah 16 GB tapi karena kita fokusnya mungkin ke machine learning yang perlu RAM yang lebih gede gitu ya. Mungkin kita bisa upgrade gitu ya jadi 32 GB gitu ya. 32 GB gitu ya. Nah, tanpa perlu kita beli komputer baru gitu ya. Karena kan yang dibutuhkan kan cuma ini ya, cuma RAM gitu ya. Nah, sedangkan komponen-komponen lain kan kita ngerasa kayak nggak ada masalah gitu ya. Kayak nggak perlu kita otak-atik gitu ya. Yang perlu diotak-atik kan cuma RAM gitu ya. Ya udah kita tinggal ganti RAM-nya aja gitu ya. Tinggal upgrade RAM-nya gitu ya. Tanpa harus membeli komputer baru. Nah, seperti itu keuntungan sistem modular ya. Nah, kemudian pastinya mudah diperbaiki gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada komponen yang rusak ya kita cuma perlu mengganti komponen tersebut dengan komponen yang baru gitu ya. Nah, dan tentu saja ini bakal menghemat biaya dan waktu dibandingkan harus mengganti seluruh komputer gitu ya. Nah, yang rusak yang mana gitu ya? Misalnya yang rusak cuma eh, ininya doang gitu ya, RAM-nya doang gitu ya, misalnya yang rusak gitu ya, atau CPU-nya doang yang rusak ya. Ya udah gitu ya, yang diganti yang rusak itu aja gitu ya, sedangkan yang lain ya sehat-sehat aja ya nggak usah diganti gitu ya. Kayak lebih mahal nggak sih kalau misalnya kita beli komputer baru gitu ya. Kalau kita beli komputer baru kayak sama aja gitu kan, kayak kita tuh mengganti semua komponennya gitu ya, yang sehat pun kita ganti gitu ya. Nah, gitu. Itu tentu akan buang-buang duit gitu ya. Bisa dikatakan ya, bakal buang-buang biaya gitu ya. Biaya akan semakin membengkak dan eh, ya intinya kurang disarankan gitu ya. Nah, tapi dengan adanya modularitas ya lebih enak gitu ya. Nah, kemudian eh, pastinya bisa dikustomisasi gitu ya. Nah, jadi setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda gitu ya. Nah, misalnya gamer gitu ya. Nah, itu butuh kartu grafis yang kuat gitu ya. Nah, biar biar ngegamenya makin lancar gitu kan.
Nah, terus editor video itu butuh RAM yang besar gitu ya, yang gede gitu ya. Nah, biar editingnya tuh lancar, nggak lag-lag gitu ya. Nah, nggak lemot gitu ya. Nah, karena editor video biasanya ngedit banyak video dalam sehari gitu ya. Nah, pokoknya berat gitu ya pekerjaannya. Kemudian programmer gitu ya. Nah, itu butuh prosesor yang cepat gitu ya. Nah, biar kode yang ditulis biar menghasilkan output yang lebih cepat gitu ya. Nah, gitu. Jadi modularitas itu ya memungkinkan build itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir lebih ramah lingkungan gitu ya. Nah, dengan mengganti hanya komponen yang perlu diganti gitu ya, kita mengurangi limbah elektronik gitu ya. Nah, komponen lama itu masih bisa digunakan atau didaur ulang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin biar lebih kebayang, kita akan lihat contohnya ya. Nah, jadi ini ada contoh upgrade modular ya. Nah, kita asumsikan ya di tahun 2020 ya misalnya ya. Kita membeli suatu komputer gitu ya. Nah, komputer awal gitu ya. Nah, di saat kita membeli komputer ini ya. Nah, kita tahu bahwa spesifikasinya itu adalah untuk RAM-nya 8 GB gitu ya. Nah, untuk storage-nya itu SSD ya. Nah, itu 1 TB gitu ya. Dan untuk kartu grafisnya itu integrated gitu ya. Nah, jadi ini adalah spesifikasi awal ya saat kita membeli komputernya ya. Nah, untuk performanya sendiri ya masih standar gitu ya. Cukup untuk tugas dasar kayak eh, Microsoft Word ya misalnya ya. Nah, itu masih masih bisa gitu ya, masih cukup gitu ya. Nah, akan tetapi di tahun berikutnya kita ngerasa kalau kita tuh bakal melakukan lebih banyak hal terhadap komputer kita, lebih banyak daripada sekedar buka Microsoft Word ya. Oleh karena itu kita memutuskan untuk upgrade gitu ya. Kita mulai dari upgrade tahap 1 dulu ya. Nah, jadi di tahun depan kita upgrade ini ya, RAM-nya ya. RAM-nya itu ditambah menjadi 16 GB gitu ya. Nah, akan tetapi untuk storage-nya itu ya tetap gitu ya, nggak kita apa-apain. Dan untuk kartu grafisnya juga masih belum kita apa-apain. Jadi asumsinya di tahun ini kita pengen editing video misalnya ya. Nah, dan kita tahu kalau kita pengen editing video ya kita perlu RAM yang lebih gede. Jadi kita ya udah kita upgrade RAM-nya aja. Sedangkan storage, kartu grafisnya itu kita biarkan aja dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian di tahun berikutnya kita ngerasa kalau kita akan ngelakuin lebih banyak hal lagi ya daripada sekedar editing video. Oleh karena itu kita akan lanjut ke upgrade tahap 2. Jadi di tahun 2022 ya. Nah, kita akan upgrade pertama RAM-nya itu tetap ya, nggak kita apa-apain. Nah, tapi storage-nya ya, itu kita tambah SSD ya. Nah, 512 GB. Dan untuk kartu grafisnya itu juga masih tetap gitu ya. Nah, untuk performanya sendiri sistem bakal jauh lebih responsif. Nah, jadi anggapannya di tahun ini kita bakal menyimpan lebih banyak sesuatu gitu ya ke dalam komputer kita ya. Makanya kita nambah SSD gitu ya. Nah, kemudian di tahun berikutnya ya, kita bakal ngelakuin lebih banyak hal lagi gitu ya daripada sekedar editing video dan menyimpan lebih banyak sesuatu ke dalam komputer kita. Jadi misalnya kita pengen main game gitu ya. Nah, main gamenya lancar gitu ya. Ya udah kita lanjut ke tahap 3 ya, upgrade tahap 3 ya, tahap terakhir ya bisa dikatakan. Nah, jadi di tahun ini kita RAM-nya tuh tetap ya, kita biarkan aja, storage-nya juga tetap ya. Nah, tapi untuk kartu grafisnya itu kita ganti yang awalnya integrated jadi dedicated ya, CPU gitu ya. Nah, tujuannya biar kita kan tadi kan pengen main game gitu ya. Nah, pengen main game yang lancar ya udah kita ganti kartu grafisnya gitu ya. Nah, dan dengan ini ya performanya tuh siap untuk gaming dan editing ya. Dan perhatikan ya, eh, sejauh ini kita nggak ada beli komputer baru ya. Dari tahun 2020 sampai tahun 2023 kita nggak ada beli komputer di sini ya. Yang kita lakukan di sini cuma mengotak-atik komponen gitu ya, komponen yang
sudah ada sejak tahun 2020 gitu ya. Kayak RAM, storage, kartu grafis ya. Itu aja yang kita otak-atik gitu ya. Nah, jadi kita nggak beli komputer baru ya sejauh ini gitu ya. Nah, jadi komputer yang awalnya cuma cukup untuk tugas kecil kayak Microsoft Word ya, sekarang di tahun 2023 setelah kita otak-atik bisa menjadi komputer yang lancar main game ya, lancar editing video gitu ya. Nah, enak gitu ya. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang form factor pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menghadiri pertemuan kali ini. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.